Nggak, artinya kamu masuk sana karena arahan kakakmu. Iya, saya tuh sebenarnya panggilan saya tuh nggak sekuat kakak saya dulu. Saya tuh memberanikan diri saja masuk gitu, ingin yang penting saya menjalani di sana, masuk dulu gitu. Kemudian saya googling juga, menurut saya pertimbangan saya tuh Seminari Mertoyudan tuh katanya nomor satu gitu, jadi saya tertarik gitu loh. Pak Merto gitu. Terus juga wacana bakti itu nyampur sama sekolah umum gitu. Jadi saya takut panggilan saya udah kecil nih. Temu wacana bakti cewek-cewek gons gitu. Ntar hancur kacau gimana gitu. Gimana gitu ya. Jadi kamu milih yang nggak Mertoyudan ada aja. yang homogen itu. Iya. Ya kan? Tidak ada campuran. Supaya dari yang kecil bisa digedein atau tetap kecil. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap ya, kita berjumpa dalam Pojok Iman, di mana kita bercerita, mengisahkan pengalaman-pengalaman kita menjadi pengalaman iman, syukur menjadi Master of Story. Hari ini saya didatangkan tamu anak-anak muda nih ya, yang super duper ganteng, bener banget, bingit gitu ya. Boleh kenalin gak brother, nama lengkap, dari paroki mana? Silakan brother. Ya, perkenalkan, nama saya Gabe Yohanes Nainggolan. Saya tuh berasal dari paroki Ibu Teresa Cikarang. Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa Cikarang itu namanya. Anak keberapa ya brother? Saya yang paling terakhir, anak ketiga. Dari ketiga bersaudara. Dari ketiga bersaudara. Cowok cewek atau cowok semua? Cowok cewek. Cowok cewek ya? Iya. Oh, brother alumni seminari mana? Saya alumni Seminari Mertoyudan. Seminari Mertoyudan ya. Jauh-jauh banget cari seminari. Kan di Wacana Bakti ada itu. Nah, itu pertimbangan saya dulu. Saya itu diarahkan romo paroki saya ke Wacana Bakti. Wih, gitu. paroki Wacana Bakti. Iya. Dulu. Terus saya kan ada abang saya juga yang pengen jadi romo. Gitu. Jadi dia tuh udah. Namanya siapa tadi tuh? Namanya Agustinus Yosef Nenggolan. Agustinus Yosef Nenggolan. Oh, ada abangnya juga yang masuk sana. Iya. Terus bilang apa dia? Cuman dia memilih jalan panggilan yang lain. Yang lain ya. Terpesona yang lain ya. Iya, mau. Nggak, artinya kamu masuk sana karena arahan kakakmu. Iya, saya tuh sebenarnya panggilan saya tuh nggak sekuat kakak saya dulu. Saya tuh memberanikan diri saja masuk gitu, ingin yang penting saya menjalani di sana, masuk dulu gitu. Kemudian saya googling juga, menurut saya pertimbangan saya tuh Seminari Mertoyudan tuh katanya nomor satu gitu, jadi saya tertarik gitu loh. Pak Merto gitu. Terus juga wacana bakti itu nyampur sama sekolah umum gitu. Jadi saya takut panggilan saya udah kecil nih. Temu wacana bakti cewek-cewek gons gitu. Ntar hancur kacau gimana gitu. Gimana gitu ya. Jadi kamu milih yang nggak ada yang homogen itu. Iya. Ya kan? Tidak ada campuran. Supaya dari yang kecil bisa digedein atau tetap kecil. Oh gitu motivasinya. Jadi kamu milih ke Mertoyudan gitu ya waktu itu ya. Meskipun kamu anak Jakarta kan ya. Iya. Lulus tes diterima. Iya, untung diterima. Untung diterima ya. Kayak orang Jawa aja tuh ya. Untung diterima gitu ya. Kalau kamu orang Batak kan. Oke, itu pengalaman Frater. Emang Frater memang pengen jadi pastor? Awalnya itu saya tuh waktu kecil itu, waktu TK khususnya itu ditanya orang tua. Berdua itu sama bang saya. Mau jadi romo, mau jadi apa gitu cita-citanya. Yang jawab pertama kali itu abang saya. Abang saya mau jadi romo gitu. Orang tua saya senang gitu. Saya kan masih TK, masih nggak tahu apa-apa. Lihat orang tua senang kan pengen juga kan buat mereka senang.
Akhirnya saya juga ikut nyeplos, saya juga mau jadi Romo. Oh. Padahal waktu itu saya nggak tahu Romo itu apa. Tahu Romo apa itu? Eh, Romo apa akhirnya? Akhirnya waktu TK itu saya masih sekolah, masih gereja di gereja Kristen. Oh, Gitu, gereja karena- Kristen. Jadi taunya pendeta dong. Iya, masih karena ibu saya menimbang-nimbang tuh lebih atraktif, lebih Nah, menusuk ke buat anak kecil gitu loh. oh gitu Gereja ya. Kristen itu. Artinya imanmu bisa tajam. Iya gitu. Tidaknya ngerti dasar-dasar Ngerti gitu. ya di Protestan itu ya justru ya diceburin di sana ya. Oh. Nggak takut pindah kamu. Nah itu waktu kelas 1 SD saya udah mulai pindah gitu, stop di Kristen itu, Oh, masuk iya. ke gereja Katolik, Gereja Katolik ya. paroki Cikarang. Sekarang meskipun di sana kan parokinya masih berjuang juga, ya kan belum punya gereja yang benar, Iya, tapi kursi bakso. menjamaatnya sudah jadi gereja ya. Iya. Puji Tuhan. Oh jadi cita-citanya begitu. Terus setelah kamu di Mertoyudan gimana? Masih kecil nggak motivasi itu? Waktu saya masuk Mertoyudan tuh, awal masuk tuh saya benar-benar stres, mau jujur stres karena ya saya kan suka main game, suka bebas gitu kan, keluyuran. Masuk seminari Merto kan harus ngikuti keseharian di sana, Iya. terus juga teman-temannya juga berbeda kan, Nah, gaya bicara, gaya pertemanan dan sosialitas mereka berbeda gitu loh. Jadi saya benar-benar berjuang keras menyerupai mereka gitu. menyerupai, Maksud saya ini apa? Ikut campur mereka, menyesuaikan. adaptasi, menyerupai untuk apa? Muka kita nggak ada yang punya menyerupai. Iya. Satu keluarga bisa beda-beda. Oh jadi kamu adaptasi di sana dengan Iya. pergumulan. Tapi bisa dong. Orang buktinya bisa 4 tahun. Bisa. Tumbuh semangat panggilannya itu akhirnya. Iya. tuh. Oh aku jadi pengen jadi Romo nih gitu. Iya itu waktu itu kan saya masih awang-awang tuh Romo itu seperti apa gitu Ya. kan. Tapi satu hari saya pernah kaget sekali lihat pamong saya itu. Pamong saya tuh Romo Sani SY. Dia itu saya lihat, saya tuh bingung sama Romo sebenarnya dulu. Kok mau kerja seperti ini, totalitas, penuh usaha gitu loh. Kagak digaji, kagak ada istri, kagak ada keluarga kok. Ada uang saku kayak gitu gaji. Tapi ya uang saku namanya. Uang saku ya. Iya. Tapi emang tidak digaji kami. Ya gitu ya. Terus Terus saya bingung gitu. Ini Romo itu mencari apa sih gitu? Apa sih yang menggerak hidup Romo ini gitu. Saya bertanya-tanya gitu. Saya sempat refleksi harian itu saya apa yang menggerakkan Romo ini gitu. Dan ya mengikuti dinamika hari ternyata Tuhan gitu. ternyata Tuhan yang dicari. Dia tulus nyari Tuhan ternyata. Iya dong. Emang awam nggak bisa tulus apa? Di pikiran saya tuh dulu awam tuh Dugem. iya, hidup tuh untuk bahagia, untuk uang gitu. Oh gitu ya. Orientasinya uang dan kebahagiaan tuh kebahagiaan jasmani. Dulu Itu yang kalau pikiran pikiranmu saya. ya. Nah. Tapi sekarang nggak dong. Awam juga mencari Tuhan lah. Iya. Tapi memang beda dengan yang panggilan khusus ini ya. Romo itu akhirnya mencari Tuhan dalam hidupnya. 4 tahun bertahan dong. Iya. Terus kamu pindah ke Diosesan Jakarta. Calon-calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Apa alasanmu masuk Jakarta itu? Awalnya sih alasan saya simpel ya. Waktu itu ada seminar dari Keuskupan Agung Jakarta, Frater-Frater tuh datang ke seminari itu mempromosikan diosesan mereka, projo mereka itu seperti apa sih gitu. Memang itu tugas yang kami minta sama mereka. Iya gitu. Promosio ya kan. Terus kamu terkesan di sana? Iya, terkesan gitu. Yang membuat saya terpaku terus mendengarkan mereka itu hadiahnya. Ada hadiah? Hadiahnya tuh banyak banget. Pasti dari gue itu ya. Ada yang dari promo-promo pasti. Apa itu hadiahnya yang? Hadiahnya bisa tas, jam tangan, terus sepatu sendal gitu, kayak keren-keren dah. Jadi kita bener-bener itu denger terus nulis-nulisin poin-poinnya gitu supaya dapat sendal. Iya. Gitu. Dapat sendal emang seminaris ya kasihan. Terus waktu itu saya inget tuh Romo Almo sekarang udah jadi
Romo ya. Udah. Dulu masih Frater Sekarang Almo tugas tuh. di Papua. Papua. Itu tuh dengan tegas berkata gitu loh, kalau Jakarta tuh masih kekurangan imam gitu. Masih kita butuh imam, terutama kita orang Jakarta, kita yang tahu seluk-beluk dan tahu gaya hidup di sana ya. Marilah kita masuk Jakarta gitu loh. Nah, setelah itu saya merasa oh iya ya, nggak perlu alasan muluk-muluk gitu loh. Jadi saya mulai maju ke sana diocesan. Awalnya saya tertarik masuk Yesuit gitu loh. Yesuit ya. Karena keren kan, kerasa pinter. Kerasa pinter. Emang kita enggak, Pak. Terus Enggak ngejek. Iya, betul. Gitu. Oh begitu ya. Ditimbang-timbang kan, kalau alasan saya masuk Yesuit biar kerasa pinter terus mencari kemuliaan kan nggak pas gitu. Terus saya masuk projo aja gitu. Menyumbang jadi imam di sana lah, semoga. Dan harus pinter. Harus pinter juga. Iya, sama aja lah. Sekarang kan tuntutannya begitu. Umat Jakarta kan milenial, juga umatnya pinter-pinter. Pusat pemerintahan pula lagi di sini. Kalau kita nggak pinter gimana? Bahaya dong. Kita kan besok jadi pemimpin umat, pemuka agama istilahnya. Maksud kita dibodoh-bodohin kan kita harus mengantar jalan umat supaya menuju jalan surga. Iya. Nah, itu harus pinter ya. Jadi promosi ya. Terus tapi kan masa Frater masuk ke diocesan gini kan lagi masa-masa pandemik gitu, COVID-19. Iya. Perasaan apa yang menantang? Yang menantang itu kan ya sangat, saya sedih juga sih karena ada COVID ini gitu sih. Yeah. Akses keluar susah, kemudian juga orang tua juga nggak bisa nganter saya gitu dengan full, harus dibatasin, habis nganter langsung pulang, itu kan sedih gitu. Nggak ada lihat-lihat keliling-keliling dulu, terus perpisahan doa bersama tuh nggak ada ya? Nggak ada gitu. Kan social distancing juga. Kita ketat juga karena kita tahu tamu dari luar siapa ini gitu kan, supaya demi amannya sebetulnya. Iya. Terus sekarang pengalaman jadi frater akhirnya nih, baru berapa bulan ya jadi frater dia? Belum nyampe sebulan. Belum nyampe sebulan, enak gak? Minimal sebulan ini kesannya. Sekarang udah enak mau. Sekarang kamu bisa sadar, jadi frater ya sekarang gitu. Gak layak mau. Masih gak layak. Emang lu udah mau mati kan? Gak layak. Gak ada, semua tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Tapi siapa yang mau, itu bekalnya menurut saya gitu berarti. Siapa yang mau? Kalau dipikir-pikir layak nggak layak, nggak banyak dari kita nggak ada yang layak. Tapi kita mau. Siapa yang mau? Tuhan kan nggak melihat lu layak apa enggak. Menurut saya siapa yang mau dulu, mau mengikuti menjadi imamnya, ya, meneruskan karya-karya gereja. Siapa yang nerusin semuanya besok? Saya besok tua. Kan kamu juga, ya kan? Iya. Jadi jangan berpikir layak tidak layak. Ya. Jadi perasaannya sekarang enaknya jadi frater. Iya, enak. Enaknya apa? Bedanya apa dengan menengah ya, waktu di menengah? Waktu di menengah itu saya tuh masih pusing hitungannya gitu, karena masih dihadapkan dengan dua pilihan gitu loh. Masih meniti-niti mau keluar apa lanjut, keluar gitu apa lanjut. Ya. Oh iya, jadi, ada peluang ya. Iya. Kita habis gitu usaha pikiran kita juga buat mikir-mikir kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ini masuk sini, jalani gitu. Dijuruskan, iya. Ya dijalani ya. Kita nggak perlu ya, diharapkan udah nggak menimbang-nimbang lagi. Iya. Tinggal apa yang menimbang? Nggak ada timbangan di sini. Kita gimana cara kita hadapi diri aja, kelemahan diri kita aja di sini kita olah gitu. Oke. Wah, mantap ya. Tapi yang penting enjoy kan, Pak? Iya. Senang ya. Enjoy. Sekarang jadi frater ya. Frater Gabe. Kalau dulu kan namanya Gabe ya kan? Sekarang frater Gabe apa Gap ya? Gabe gitu. Gabe, frater Gabe. Belum pernah ada frater Gabe. Gabe nenggolan. Baik, frater, ada pesan kan untuk anak-anak muda? Anak-anak muda itu saya punya pesan gitu loh. Jangan pernah ragu gitu loh punya panggilan sekecil apapun gitu loh. Misalnya karena pengalaman-pengalaman remeh merasa terpanggil tuh jangan takut gitu. Berani aja langsung daftar seminari dengan bekal pengalamanmu itu.
Nah, nanti waktu di seminari akan diolah-olah terus, akhirnya jadi kuat dan semakin berbuah gitu loh. Saya dan Romo ini juga masih belum selesai gitu dalam soal panggilan. Kami terus mencari itu. Sampai akhir hayat pun kami terus mencari. Oleh karena itu jangan takutlah. Kita semangat berjuang bersama. Terima kasih. Cakep, luar biasa Frater Gabi. Baru sebulan jadi frater aja udah nasihatnya luar biasa dia. Biasa di luar ya. Baik saudara yang terkasih, itulah cerita Frater Gabe yang proses dari perjalanan punya panggilan sedikit, nekat masuk seminari menengah, diolah meskipun ada banyak pilihan, sekarang memfokuskan diri jadi calon-calon imam untuk Kusperem Jakarta. Kita doakan ya supaya terus bertumbuh kelak menjadi Romo Gabe yang luar biasa. Amin ya. Amin. Amin gitu dong. Tetap semangat Frater, kendati di masa pandemi ya kan. Termasuk tadi ajakan sama anak-anak mudanya keren tuh ya. Iya. Mantap, menarik. Bapak Ibu, saudara terkasih, akhirnya banyak pepohonan di tengah hutan. Cakep. Gitu dong ya. Ada pohon untuk obat. Cakep. Kristus hidup jalan kebenaran, percayalah kepadanya, engkau selamat. Cakep. Mantap. Mantap. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.